Assalamualaikum Pak Ketua Yayasan Al Khairiyah dan juga Bapak Kepala Sekolah di Sanawiyah dan Aliyah ya. Mau bertanya, kami ingin menanyakan tentang meliputi dari Yayasan Al Khairiyah itu berdiri sejak kapan Pak ya? Itu yang pertama. Yang kedua yang ditanyakan, sudah ada berapa, meliputi dari kelas apa Pak? SD, SMP, SMA atau mungkin ada TK-nya? Terus siswanya ada jumlah berapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Pendidikan Islam Al Khairiyah. Kalau MI-nya berdiri itu Sejak 1950-an. 1950-an ya. MI-nya, Madrasah 1950 Pak. Ibtidaiyah. Ibtidaiyahnya. Berarti termasuk yayasan lama Pak ya? Iya. Waktu itu masih belum berbentuk yayasan, lembaga pendidikan aja. Ya. Nah, kemudian dikembangkan oleh para pendiri, ya, zaman Pak Dr. Andes Ali Sobari ya. Kemudian dibentuk yayasan. Nah, lahirlah Madrasah Sanawiyah, kemudian Madrasah Aliyah sekarang. Nah, kalau jumlah siswa seluruhnya saat ini Hampir 700-an, Pak. 700-an, 700-an siswi ya. Ya, siswa-siswi dari MI sampai Madrasah Aliyah. Tetapi kita juga yayasan terus mengembangkan. Ya, kita sedang mengembangkan Rodotul Atfalnya, TPQ-nya. Ya, TPQ-nya sedang kita kembangkan dan rencana sih ada beberapa tempat lah gitu. Kemudian juga lebih jauh kita sedang berupaya keras bagaimana Yayasan Al Khairiyah ini pada akhirnya nanti bisa menampung para santri di pondok pesantren. Ya, kita berusaha keras bagaimana, karena begini, perkembangan zaman yang luar biasa, teknologi yang begitu cepat, ya, ini kalau tidak diimbangi dengan ilmu-ilmu agama, pondasi-pondasi agama, pendidikan agama, maka kita khawatir generasi kita ke depan hanya mampu berteknologi, tetapi tidak mampu mempertahankan keimanannya. Maka dari itu Yayasan Al Khairiyah ya terus berupaya bagaimana mampu menciptakan generasi Islam yang betul-betul Islami. Jadi generasi Islam yang melaksanakan syariat-syariat Islam, ajaran-ajaran Islam di tengah masyarakat. Itu artinya PR besar Yayasan Pendidikan Islam Al Khairiyah. Masih panjang. Mengikuti perkembangan zaman. Ya. Tadi media, kemudian teknologi yang begitu canggih. Betul. Diikuti, kalau tidak wah bisa bahaya. Bahaya. Untuk Pak dari Kepala Sekolah Sanawiyah ya. Siap. Untuk ini kan sudah mulai tatap muka itu. Ya. Perbandingan menjadi seorang guru ketika online sama tatap muka seperti apa sih Pak? Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya perbandingannya antara tatap muka dengan online itu cukup banyak ya, artinya dalam pengertian perbedaannya cukup banyak ya. Kalau tatap muka kan kita langsung ketemu dengan anak, walaupun dengan sekarang ini pemberlakuan tatap muka yang terbatas. Tapi alhamdulillah masih bisa langsung berkomunikasi, komunikasinya langsung kepada anak. Sama muridnya. Iya, betul. Kalau online kan kita cukup banyak hambatannya ya. Satu sisi misalkan anak yang mengalami kendala dengan tidak memiliki alat komunikasi ya. Kuota atau HP. Betul, HP-nya punya, kadang-kadang kuotanya nggak ada gitu ya. Jadi banyak kendalanya kalau di di pembelajaran secara online ini. Oleh karena itu dengan dibukanya pembelajaran tatap muka ya, ini tentu saja kami sambut dengan gembira, karena memang insya Allah kalau dengan pembelajaran tatap muka seperti ini nantinya akan lebih efektif pembelajaran. Demikian. Untuk Sanawiyah muridnya ada berapa Pak? Sanawiyah sekarang ini ada 160-an. Ya, ya, alhamdulillah. Ada untuk membuka pendaftaran yang lain? Maksudnya? Masih ada membuka untuk pendaftaran? Untuk barangkali untuk pindahan masih ya. Oh, pindahan bisa. Tapi kalau untuk yang baru sudah tutup ya, sudah tutup. Nanti saya tulis di sini untuk Bapak
yang mau pindahan bisa langsung ke Aira. Ya. Iya, betul. Kan tulis di keep-nya di situ, Iya. alamat, nomor teleponnya bisa dihubungi. Siap, gitu. boleh. Sama kepala sekolah Sanawiyah. Ya. Nah, sebelum saya kembali ke kepala sekolah Aliyah, saya mau kembali ke Pak Ketua Yayasan, Pak. Ya. Sekarang ini banyak sekolah, kemudian universitas, Pak, yang mengikuti zaman seperti Bapak sampaikan tadi, sistem e-learning, Pak. Sekolah melalui online. Apakah ada kemungkinan nanti Madrasah Al-Khairiyah membuka sekolah online sehingga nanti muridnya bukan hanya sekedar di wilayah ini saja, tapi di seluruh Indonesia bisa mengikuti? Karena sekarang ini sudah mulai buka begitu. Dan memang wali murid awalnya tidak bisa terima, tapi harus bisa terima dengan kondisi perkembangan zaman itu. Bagaimana, Pak? Ya. Jadi prinsip kan begini. Jadi ada zaman, ada orangnya. Ada orang, ada zamannya. Nah, maka tentu kita harus terus mengikuti perkembangan zaman, terutama teknologi. Ya, teknologi. Nah, sekarang ada kelebihan juga teknologi itu, misalnya handphone melalui Google, apapun bisa dicari di situ. Tetapi sejatinya kalau melalui Google itu tidak bisa didiskusikan. Tidak bisa didiskusikan. Nah, mengenai murid-murid rencana ke depan secara online dan dari manapun bisa, itu sangat mungkin Al-Khairiyah melakukan itu. Karena prinsipnya proses belajar mengajar itu kan ada yang diajarkan dan ada yang mengajarkan, gitu. Nah, kalau bicara hanya perkembangan teknologi, misalnya Google, itu hanya bisa dijawab, tidak bisa berargumen. Nah, tidak bisa memberikan alasan. Maka untuk mengikuti perkembangan teknologi, saya tentu akan berupaya bagaimana Al-Khairiyah ini terus bisa dikenal oleh masyarakat dan dipercaya oleh masyarakat sebagai media pendidikan yang bisa diandalkan untuk kepentingan dunia akhirat. Kalau saya lihat, Pak, ada beberapa universitas yang dia menerima S1, Pak, sarjana ekonomi, itu langsung langsung, Pak, itu secara resmi. Itu sudah pendaftarannya pakai online semua. Ya. Jadi saat ini sudah membuka pendaftaran melalui online sehingga muridnya itu ada yang saya tanya, ada yang dari Singapura sampai Ya. Brunei, Pak. Gitu. Ya. Gimana itu? Ya, kita sudah mulai, walaupun sifatnya MI, Sanawiyah dan Aliyah, kita sejak awal sudah memulai itu pendaftaran secara online. Jadi cukup melalui WA, persyaratannya di-share juga, dan di situ sudah terjadi, artinya proses pendaftaran siswa, ya, siswa-siswi sudah mulai online. Kita sebar, ya. Jadi mengingat juga kemarin itu kita kan pandemi, nggak boleh ada kerumunan, maka Yayasan Al-Khairiyah membuka penerimaan siswa baru secara online. Ya, kalau sekolahnya secara online, walaupun sekolah tatap mata sudah ada itu. Ya. Tapi sekarang ini universitas sudah membuka sekolah kuliah secara online, Pak, walaupun tatap mata, dan Ya. itu resmi. Ya. Bahkan muridnya sampai dari luar negeri juga. Adakah kemungkinan nanti Madrasah Al-Khairiyah mengikuti zaman Ya. sehingga dia mengadakan membuka sekolah secara online dan ijazahnya pun resmi, itu seperti itu? Ya, artinya bukan mungkin ya, tetapi kita akan berupaya ke sana, gitu. Bukan mungkin, karena apa tadi? Ya, perkembangan teknologi kan harus kita ikutin. Ya, harus diterima. Nah, cuman prinsipnya adalah proses pembelajaran itu walaupun secara online, tetapi ada guru dan ada murid, kan gitu. Nah, tetapi sistem online dari manapun bisa belajar secara online. Artinya bukan hanya di sekitaran gedung sekolah, gitu. Terima kasih untuk kepala sekolah MA nih, kayaknya yang sangat penting sekali mau saya tanya. Di saat online, kemarin kan kita tidak bisa mengontrol ke sekolah, apalagi anak-anak Alisa SMA itu sudah mendekati dewasa. Bagaimana ya, Pak, kemarin itu ketika sistemnya hanya dengan online, kita tidak bisa tatap muka sama murid, bagaimana sistemnya, Pak, untuk mengontrol mereka semua? Begini, kita walaupun untuk pembelajaran melalui daring atau PJJ ya, istilahnya online, tetapi kita ada waktu-waktu tertentu untuk menghadirkan kita ke madrasah langsung, walaupun tidak seharian penuh atau tidak setiap hari. Misalnya untuk kelas 12 dan kelas 11, kita kasih jadwal mereka hadir di madrasah itu hari Senin. Untuk apa? Untuk
pertama kita observasi ke mereka, mengontrol aktivitas penugasan kepada mereka, apakah mereka berjalan lancar ataukah ada kendala, atau bahkan masih ada yang belum menyelesaikan tugas. Di saat itulah mereka dituntut untuk menyelesaikan tugasnya hari itu. Nah, di dalam kesempatan seperti itulah kami pun istilahnya berinteraksi dengan mereka gitu. Nah, untuk kelas 10-nya kita kasih hari di hari Selasa. Kenapa dibedakan hari? Karena memang kebetulan untuk jumlah rombel di kelas 11 dan 12 ini tidak terlalu signifikan banyaknya. Jadi bisa dijadikan bisa dijadikan satu hari walaupun beda kelas gitu. Dan dipisah kelasnya. Nah, kelas 10 yang jumlah siswanya kurang lebih 20 orang itu kita dikasih hari yang berbeda. Ya, pertama karena kelas 10 ini kan mereka lebih harus ditangani secara intensif. Mengingat mereka belum mengenal semua guru, belum begitu mengenal lingkungan madrasah karena baru. Nah, maka mereka kita berikan waktu yang lebih longgar. Makanya dia disendirikan di hari Selasa begitu. Dan tujuannya sekali lagi adalah agar mereka bisa lebih menghayati lagi belajar di Madrasah Aliyah Al Khairiyah ini, dan mereka lebih mengenal dan mengerti sistem dan mekanisme yang kita terapkan untuk mereka di sini begitu. Untuk persiapan tatap muka sudah mulai, karena kemarin kan online. Ada rasa canggung atau rasa mungkin harus dimulai dari awal lagi, itu persiapannya seperti apa? Untuk Madrasah Aliyah kebetulan kita pekan depan atau hari Senin depan baru ada tatap muka terbatas. Nanti saya live, Pak. Oh, insya Allah. Iya, insya Allah. Nah, karena memang walaupun kita masih satu atap dengan Madrasah Sanawiyah, tetapi ada beberapa hal yang memang kita harus berbeda, ya mau tidak mau. Ya dikarenakan apa? Kita saling bersinergi, Pak. Di Sanawiyah misalnya kesiapan sudah maksimal. Nah, nanti karena guru-gurunya pun ada yang mengajar di dua lembaga ini. Iya, ada yang di Sanawiyah, ada yang di Aliyah. Kaitannya dengan sinkronisasi jadwal pembelajaran dan lainnya. Dan insya Allah, apalagi anak-anak sudah selesai divaksinasi hari ini, kami akan lebih leluasa lagi menangani anak-anak ya di hari Senin. Ya. Dan insya Allah kami akan lebih siap lagi secara lahir dan batin, baik siswa-siswinya, apalagi guru-guru dan staf semuanya. Gitu. Oke, terima kasih. Untuk murid ada berapa, Pak? Kurang lebih 60 orang. 60. Iya. Banyak itu, Pak. Ya, alhamdulillah. Iya. Kelas ya? 3 kelas. 3 kelas. Jadi saya menambahkan bahwa menghadapi perkembangan teknologi, kemudian juga gencarnya arus modernisasi ini, kepada masyarakat jangan canggung dan jangan ragu untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah agama. Karena sekolah agama adalah sejatinya adalah benteng buat generasi kita ke depan. Apalagi menghadapi perkembangan teknologi yang terus-menerus begitu derasnya mengalir. Nah, maka jangan ragu bahwa wakil presiden kita aja itu dari sekolah agama. Iya, pondok pesantren. Dari pondok pesantren. Banyak juga para pejabat, kemudian juga anggota legislatif juga banyak yang dari sekolah agama. Jadi jangan ragu untuk bersaing urusan dunia. Nah, kalau sekolah di agama, kita mampu bersaing di urusan dunia, dan insya Allah urusan akhirat juga terus bersaing. Gitu. Jadi jangan ragu kepada masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di yayasan-yayasan pendidikan Islam. Baik, Pak. Terima kasih. Ini tadi wawancara tentang sejarah Al-Khairiyah dan persiapannya Al-Khairiyah untuk menerima tatap muka dan juga menerima teknologi yang begitu canggih. Intinya Al-Khairiyah akan siap menghadapi